fiha ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa rabbana zidna ilma. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah atas karunia yang Allah berikan. Bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam. Kita juga bersyukur atas nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan dalam memahami agamanya dan kemudahan dalam mengamalkannya, sehingga bisa menjadi bekal kita di hari pembalasan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini sampai kepada keluarga beliau, kerabat beliau, pada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnahnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan ngaji kitab Al-Ghayah wa Taqrib, atau dikenal dengan Matan Abu Syuja'. Setelah pembahasan kali ini tentang, kita melanjutkan ya, tentang siwak. Faslun ya, wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Siwak itu disunahkan fi kulli halin, sangat dianjurkan ya, di setiap kondisi ya. Siwak itu menggosok gigi. Ini bisa menggunakan kayu arok ya, yang biasa itu, atau menggunakan sikat dan pasta. Kira-kira praktis mana? Kalau siwak ya praktis yang pakai kayu arok ya, bisa dibawa kemana-mana ya, artinya setiap kondisi kita bisa bersiwak ya. Kalau pakai sikat gigi sama odol dadak mulai ya, itu hanya ada di rumah. Karena di sini fi kulli hal, setiap kondisi, kapan saja ya. Mau pengajian ya, mau masuk masjid, mau masuk rumah ya. Illa ba'da zawali lis-shaimi ya, kecuali setelah zawal. Zawal itu setelah matahari tergelincir. Matahari tergelincir itu pada duhur itu ya. Duhur itu tergelincir mulai duhur itu. Untuk yang berpuasa maka dimakruhkan ya, pendapat di sini ya, kalau orang berpuasa setelah duhur ya. Kenapa? Lagi haus-hausnya, nanti nek gosok gigi nyolong-nyolong sidik ya, seger gitu. Ini dikhawatirkan karena berbeda orang kondisinya ketika ya masih normal, nyaman, tidak haus, dengan kondisi lapar, haus itu kan berbeda. Ya, kemungkinan besar itu ya, kan ada yang tidak sengaja masuk itu. Nah ini berpendapat seperti ini. Tapi biasanya memang orang gosok gigi jarang ya, gosok gigi nah, siang-siang itu. Tapi kalau pakai siwak sangat mungkin ya. Wa huwa fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Dan ya, menggosok gigi itu di 3 waktu ini sangat-sangat dianjurkan. Malik menyebutkan inda taghayyurul fami min azmin wa ghairihi, ketika ya mulut itu berubah baunya, terutama yang yang bau mulutnya ya, habis makan
Nah, itu kan yang makan yang bau-bau gitu ya. Kan ketika nanti dikhawatirkan ketika berbicara dengan orang lain tidak enak, ya kan? Ada bau yang tidak sedap. Maka orang ketika bau mulutnya tidak sedap, maka segera gosok gigi. Ya. Meskipun kadang bau itu tidak dari mulut, tetapi dari mana? Dari dalam, dari lambung. Apalagi orang yang berpuasa itu, ya kan? Bukan mulutnya, tapi apa? Karena perutnya kosong, lapar itu yang bau. Apalagi orang yang punya penyakit usus luka itu, nah itu kan bau sekali. Ini untuk segera, apalagi mau ke masjid, diusahakan ke masjid untuk membersihkan mulut. Bar mangan duren, ya. Mampu mboten? Nang pinggire kok mangan duren gitu. Daerah khusyuk lihane, Pak. Ya, kalau orang Arab itu suka makan apa? Daun bawang. Bawang merah itu suka sekali. Bau sekali, Pak. Ya, maka diusahakan betul ya. Orang masuk masjid itu ya gosok gigi dulu ini untuk menjaga. Ya, dalam hadis sebutkan malaikat itu maknanya kan, malaikat itu tersakiti ketika ada seorang hamba tersakiti dengan bau orang lain. Maka harus, ini penting sekali, ini menjaga sosial itu dulu agama kita itu ya. Ini ambu rokok enak betul. Enak. Dan sampai ada orang itu tidak suka bau rokok, makanya yang perokok itu gosok gigi, maka terus sih. Ini pokoknya apapun baunya yang bisa menyebabkan orang lain itu tidak khusyuk dalam sholat ya, dibersihkan. Bukan hanya mulutnya, bau badannya juga. Mandilah ya. Bekerja bakti ini masjid ya resik-resik lah ya. Ini yang pertama, ketika mulut itu tidak sedap lagi lah baunya. Ya, ini sangat-sangat dianjurkan untuk sikat gigi. Wa indal qiyami minan naum, ketika bangun tidur. Bangun tidur segera gosok gigi. Ya. Kemudian wa indal qiyami ila shalah, ya. Ketika hendak mendirikan sholat. Ya, artinya berarti gosok giginya berapa kali? 5 kali. Ya, sholatnya berapa kali? Ya kan? Laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli wudu, setiap wudu. Nanti yang lain di setiap sholat. Orang wudu berapa kali? Minimal kan orang wudu itu mau sholat 5 kali. Bersih sekali ya. Tapi dokter gigi berapa? Sehari 2 kali. Nah, ini yang terbaik ya, setiap wudu, setiap sholat ya kan? Ya, kayu siwak itu bagus sekali, terbiasa. Karena tempat kita belum terbiasa. Ya, ada sebagian wilayah itu termasuk ya, kalau di Arab sudah biasa. Ya, di Indonesia itu ada sebagian. Ya. Jadi orang kalau udah imam sawu sufakum itu rata-rata, nah, itu langsung ambil dari kantong pada nyiwak semua. Kita belum terbiasa. Kadang malah aneh itu. Mupul. Karena belum biasa. Sebagian wilayah sudah terbiasa. Terus orang Arab itu, insya Allah itu, setiap komat langsung ngambil kayu siwak. Gosok gigi. Ini sun. Ya, kemudian misalnya faslun wa furudul wudu'i sittatu asya. Ya. Rukun wudu ya ada 6 ya. Fardunya wudu ada 6. Ini rukun wudu ya. Yang pertama an-niyatu 'inda ghusl wajhi. Ketika sama apa? Niat ketika membasuh wajah. Ya. Diniatkan. Nah, dan niat
ya. Tempatnya adalah di dalam hati. Imam Nawawi menyebutkan tempatnya niat adalah di dalam hati. Jadi tidak perlu dilafalkan. Cukup. Ya, kalau orang sudah cuci tangan, kumur-kumur, kemudian kira-kira mau apa? Terbesit di dalam hati untuk wudhu. Mana wudhu? Jadi, pertama berarti apa nih? Niat. Ya. Kemudian yang kedua wa ghuslul wajhi, membasuh wajah, membasuh wajah. Ya, membasuh wajah. Wajah itu batasannya tumbuhnya rambut sampai dagu. Dagu ya, tumbuhnya rambut. Tumbuhnya rambut kan berbeda-beda, Pak. Ono sing bathuke ombo, ono sing ya kan? Nanti cari. Habis. Nek botak ya biyen pas normal nanti kira-kira to. Orang botak golek saka mburi. Ya. Nah, itu tumbuhnya rambut. Nah, itu pas itu itu ini termasuk wajah itu. Kemudian samping telinga ini. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan wajah. Ya, kadang kan orang sing ben marem tuh. Ini cukup ya. Ya. Wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, ya. Membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, siku jelas ini ya, siku. Apakah siku itu pas siku atau sebelum siku atau setelah siku? Ya, yang masuk siku itu mana? Dihabiskan habis. Apa? Siku itu mana dihabiskan? Ya, berarti kan ya hati-hati lebih sedikit. Ya. Lalu naik wudu dicincing sih. Ana sing wudu ra dicincing. Nah, ora tekan. Ya. Nih ya. Kemudian wa masku ba'dir ra'si. Ini tadi ghuslu, sekarang masku, mengusap sebagian kepala. Jadi ada kata-kata berbeda, ghuslu sama mashu. Kalau ghuslu itu membasuh, kalau mashu mengusap. Bedanya apa? Kalau ghuslu itu airnya mengalir, kalau mashu airnya tidak mengalir. Jadi orang mengusap kepala itu airnya tidak perlu mengalir, cukup tangan dibasahkan, ya kan? Basahi, masih ada air-air yang menempel ini, nah inilah digunakan untuk mengusap. Berbeda bahasanya ya. Jadi tidak membasuh kepala, bukan, tapi mengusap. Nah, kemudian wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Kemudian apa? Membasuh kaki sampai mata kaki. Sebentar. Ini tidak disebutkan telinga. Mengusap rambut itu semuanya atau bagian? Nah ini Pak kita bahas ya. Yang dimaksud ya kepala itu ya di sini tidak disebutkan telinga. Karena apa? Telinga itu termasuk kepala. Makanya di sini tidak disebutkan. Ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana mengusapnya? Ya, mengusapnya ya, minimal ya. Jadi ini yang minimal Pak. Bahkan ada yang mengatakan 3 helai rambut itu sudah cukup. Tapi rasa digoleki telu, sing rolu lambda. Ya. Ini cukup ya. Ini wajib harus kena. Kalau sebagian itu ya. Sunnahnya itu seluruh kepala. Ya, maka nanti disebutkan ya dalam hadis itu ya. Ini saya baca di Bulughul Maram. Ini tangan ini kan kena air
Sudah loh, diusapkan ke belakang, ke depan, terus ini, terus yang ini apa nih, jempol yang untuk luar. Nah itu, ini yang paling sempurna ya. Atau cara kedua ini ya, langsung ke telinga ya. Atau cara yang ketiga, dari belakang ke depan ke telinga. Ini apa? Cara mengusap kepala. Jadi wajibnya hanya kena sebagian itu sudah sah. Hah? 1 kali. Nanti kan dijelaskannya. Kalau yang lain 3 kali, yang ini cukup sekali. Ya. Jadi tanpa memperbarui air gitu ya. Meskipun boleh Pak, ya, kepala atau kemudian ambil air lagi telinga boleh saja. Tapi yang paling pas itu kepala sekaligus telinga. Jadi kata-kata masaha itu mengusap, jadi tidak perlu airnya mengalir. Kadang kan ada orang, oh panas Pak, lagi ngadem toh, dan seger, tapi itu berlebihan, ya. Karena berbeda kata-kata ghuslun sama mashun itu berbeda. Ya, kita ini pentingnya belajar bahasa Arab gitu ya. Jadi itu cara mengusap kepala. Ya, kemudian laki-laki dan perempuan beda enggak? sama Pak. Tapi kan ada minimalnya tadi, cukup. Ya kan? Nah itu ini hikmahnya tuh. Perempuan tidak perlu buka apa? Kerudungnya ya. Mana tadi? Dan membasuh kaki, kedua kaki ilal ka'baini, sampai mata kaki. Mata kaki mana itu dihabiskan. Ya. Nah, ini hadisnya nanti di sini diriwayatkan ya, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis dari Umran Maula Utsman. Kemudian ya, ini mana tadi? Selanjutnya tadi berapa? Niat basuh wajah, basuh tangan, mengusap apa ini? Kepala, kemudian membasuh kaki. Yang keenam, tartib alama dzakarna, yaitu tertib. Tertib itu apa? Berurutan ya. Tidak tangan dulu wajah, enggak. Ini tertib. Jadi urut ya. Wajah dulu, tangan dulu ya. Kemudian enggak boleh kaki baru kepala. Ini tertib. Ini rukun wudhu. Pokoknya nanti jangan kaget, nanti akan ada pendapat yang lain gitu ya. Nah, kita manut buku ya, manut kitab ini ya. Ini Abu Syuja ya, ini madhab Syafi'i ya. Kemudian wa sunanuhu asyaratu asya, dan sunnah-sunnahnya ada berapa? 10. Kalau tadi kan rukunnya wajib Pak. Nah ini sekarang kalau wudhunya pengen sempurna ya, kita kejar kesempurnaan itu ya. Meskipun tadi itu pokoknya langsung wudhu sah-sah saja. Nah ini kita biar sempurna pahalanya, sunnah-sunnahnya juga dipenuhi. Yang pertama at-tasmiyatu, sebelum wudhu mengucapkan bismillah. Ini mau wudhu tuh bismillah ya, ucapkan bismillah ya. Kemudian ya, yang selanjutnya wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina, mencuci kedua tangan ya. Jadi kedua tangan dicuci dahulu sebelum memasukkan tangan ke air. Kalau
air memasukkan air itu berarti airnya ada di mana? Di bejana. Kalau kita kan pakai keran, ya kan? Nah, kalau airnya itu di bejana itu lebih dianjurkan. Ya, tapi kalau keran tidak seperti ketika wudhu di bejana. Tapi apakah tetap mencuci tangan? Tetap mencuci tangan. Kenapa? Ini sunnah. Ya. Sunnahkan untuk tetap mencuci tangan, kedua tangan. Ya. Kemudian wal madmadatu wal istinsyaqu kumur dan istinsyak. Ya. Kumur istinsyak itu memasukkan air ke hidung, ya. Dan nanti ada istinsar itu mengeluarkan. Satu paket, Pak. Istinsar itu satu paket. Ya. Kalau orang mengeluarkan masukkan air ke hidung harus dikeluarkan. Kalau dikeluarkan ngeluar. Ya. Dan tidak mungkin istinsar kalau tidak istinsyak. Dan caranya disebutkan dalam Bulughul Maram itu, jadi satu ini Pak, satu ciduk tangan ya, separuh kumur, separuhnya untuk masukkan air ke hidung. Jadi tidak ambil dua kali, satu kumur, sisanya yang masih masukkan ke hidung. Itu yang paling pas. Ya. Masukkannya pakai tangan kanan, ngeluarkannya pakai tangan kiri. Ya. Meskipun kalau tangan kanan ya rapo, tapi yang paling sunnah pakai tangan kiri mengeluarkannya. Ini paham ya sampai sini? Sunnahnya kumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Wa mashu jam'ir ra'si. Ya. Nah, ini beliau di sini menyebutkan Syafi'iyah ya, mengusap seluruh kepala. Seluruh kepala itu sunnah. Yang wajib hanya ya sebagian saja. Ya. Ini makanya ini bagus mana yang wajib sama yang sunnah. Kalau ini dikedepankan yang sunnah, karena kalau sunnah mesti dapat wajibnya karena semuanya. Ya, maka Syafi'iyah berpendapat apa? Ya, seluruh kepala itu sunnah. Tapi kita kejar sunnah itu karena lebih baik. Ya. Ya. Kemudian wa mashul udhunaini dhahirihima wa batinihima bima'in jadid. Nah, ini pendapat beliau ya. Mengusap dua telinga di dalam dan di luar dengan air yang baru. Nah, ini pendapat beliau. Jadi kalau tadi ya kan sekalian toh. Kalau ini enggak, beliau berpendapat mengusap ambil air yang baru. Nah, dua-duanya enggak masalah, boleh saja. Ya. Kemudian wa takhlilul lihyati al-kassati, menyela-nyela jenggot al-kassah. Kassah itu yang lebat. Jenak jenggotnya lebat ya Pak, di sela-sela. Ya, memastikan gitu ya, di sela-sela. Ya, nek jenggotnya mau tipis-tipis biasa wae. Ya. Ini sunnah. Nah, sunnah selanjutnya wa takhlilu asabi'il yadaini warijlaini. Ya, ketika membasuh tangan itu apa namanya ini? Nyela-nyela, ya. Ini pas tangan di sela-sela. Ini untuk apa? Nah, ini tujuannya biar memastikan air itu sampai ya, nanti dalam fikih yang lain itu seperti adalku itu menggosok Pak. Ya, ngapunten bisa jadi Pak, kan kulit itu kan bisa keriput toh Pak. Ya, toh?
Nah, padahal wis pun sepuh-sepuh kadang keriput-keriput niku nek mau biur ngono kadang ora tekan jero. Ya, apalagi ning kran mung dingenekke tok to. Nah, itu bisa jadi air itu enggak masuk sela-sela karena keriput ya toh. Makanya perlu digosok. Adalku ya kan, memastikan. Ini pentingnya. Ya. Nah, kemudian kalau nyela-nyela kaki pakai kelingking. Itu sunahnya itu Pak. Kelingking itu. Jadi kadang orang masuk kaki kan mau di pone neng kran. Gambungku toh mau disentorke wae. Ya kan. Boyoke loro. Maka sebagian ya wudu itu kan ramah lansia tuh ada tempat duduknya itu tuh. Nah, itu memang memanjakan orang-orang yang wudu tuh. Karena dia duduk kemudian kaki itu bisa di sela-sela pakai kelingking. Nah, ini kalau mau wudunya sempurna ya. Jangan sampai karena ini kan tetap pahalanya berbeda karena orang memenuhi semua sunnahnya tidak sekedar yang wajib saja dia kejar ya. Wa taqdimul yumna 'alal yusra ya, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri gitu. Rasul itu perkara tangan kanan itu sangat menakjubkan. Beliau banyak hal itu mendahulukan tangan kanan untuk kebaikan. Ya, apapun itu didahulukan kanan. Masuk masjid kanan ya kan. Keluar kiri. Kalau masuk hamam ya, masuk kamar mandi ya. Bahkan Rasul nyisir rambut saja Pak. Berapa kali kita nyisir rambut? Beliau dulukan yang kanan. Kanan dulu, baru yang kiri. Rambutnya miring kanan itu kan kiri sih toh. Enggak, beliau nyisir rambutnya dari yang kanan. Pakai sendal, tangan kaki kan kanan. Kadang orang lupa ngelepasnya. Kalau ngelepas kiri terlebih dahulu. Jadi perkara itu ya, termasuk ya banyak perkara itu di kanan ya. Nah, termasuk ini kebaikan ini wudu yang kanan terlebih dahulu, yang kanan dibasuh terlebih dahulu ya. Kalau ini telinga bareng kalau telinga ya, enggak kanan dulu ya. Kemudian wat toharatu salasan ya. 3 kali ya, membasuhnya 3 kali kecuali kepala mengusap kepala ya. Wal muwalatu, yang mualah itu artinya tidak ada jeda atau segera ya, tidak menunda ya. Wudu ya, basuh ya wajah ya toh. Tinggal nopo sih ya. Tinggal karo ngobrol ya Pak. Tapi nanti ini ada batasnya. Batasnya itu mualah itu tidak kering. Kalau udah kering ngulangi lagi. Contoh Pak, lagi wudu neng omah tuh bajunya entek. Lagi wajah. Akhirnya aku tak lanjutin neng masjid. Neng masjid wajahnya masih basah. Masih basah tuh. Berarti apa? Oh, masih basah, lanjutkan tangan. Nek wis garing, gua motor ngebut, keanginan ya tuh, apa dilap, enggak diulangi lagi. Ya. Mualah itu, ya, patokannya apa? Masih basah. Ya. Apa tadi mualah itu? Tidak ada jeda. Artinya, ya boleh ada jeda itu, syaratnya tidak kering. Gitu. Wudu krungu gosong toh. Ning dapur sik ya toh. Mateni kompor. Ternyata isi. Lagi tangan tengen. Wis basah, nanti lanjut ke sing kiwa. Kalau udah ya ulangi lagi. Ya. Kalau bicara misalnya ada orang yang manggil bicara boleh kan? Boleh, Pak. Nah, orang berbicara itu tidak membatalkan proses wudu. Ya tadi Pak, nek ngobrole suwe
ngobrol ke timnas ya toh. Ngantek lali ya toh. Weh garing ya. Balani Pak. Ini tadi apa? Sunnah-sunnahnya wudu. Kemudian ini tidak disebutkan ya. Kapan orang itu dianjurkan untuk wudu? Ya. Ini karena wudu tidak sekedar untuk sholat kan wudu yang mewajibkan wudu sholat ya, tawaf itu ya, maka wajib hukumnya untuk wudu. Kemudian nanti di sini ya. Nah, sebentar kita tambahin ya. Sunnah wudu apa? Doa setelah wudu. Ini saya tambahkan dari kitab lain ya. Di sini belum sebutkan ya. Baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Ini penyempurna. Maka siapa membaca ini ya, dibukakan pintu 8 pintu surga. Masya Allah. Membaca kan. Kemudian disunahkan lagi apa? Sholat 2 rakaat ya. Sholat sunnah wudu. Bagaimana dilakukan kebiasaan oleh Bilal ya. Kemudian dianjurkan ya untuk apa? Irit ya. Irit menggunakan air. Iktisad fima ya, wujubul iktisad fima ilwudu ya. Ya, gunakan air seperlunya, tidak boleh berlebih-lebihan. Mulane buka keran ojo gede jos gitu. Ya kan, buka sedikit aja ya kan seperlunya. Bahkan anak saya itu di sekolahannya diajarkan wudu itu pakai gayung. Ya. Dan wudunya segayung itu cukup. Ternyata memang cukup. Ya, kira-kira berapa? 700 mili kan? Itu ambil satu tangan tangkapkan buat wudu. Tangkapkan itu ternyata cukup, Pak. Maka pakai itu lebih ngirit ya. Kemudian mana ini? Nah, kapan disunahkan orang itu untuk wudu? Kalau tadi kan ya, untuk wajib wudu itu ketika sholat ya. Mengingat Allah ya. Kalau orang mau zikir sunnahnya ya, lebih baik wudu ya. Kemudian an-naum, mau tidur wudu ya. Ini saya tidak bacakan hadisnya Pak ya, panjang itu. Kemudian selanjutnya apa? Junub, sebelum mandi junub wudu sunnahnya ya. Kemudian ya, sebelum mandi, apakah mandi wajib, apakah mandi sunnah ya, kalau mau mandi ya, sunnahnya wudu ya. Kemudian selanjutnya ya, setiap sholat sunnahkan untuk wudu. Maknanya apa? Meskipun belum batal ya. Contoh belum batal ya, kemudian wudu itu sunnah ya. Tempat wudunya belum ada Pak. Tapi nggak ada, disunahkan wudu. Meskipun tidak wudu juga tidak salah ya. Kemudian setiap hadas, di setiap batal wudunya segera wudu ya. Kemudian ya ini membawa mayit ya, min hamlil mayit, orang yang membawa menggotong mayit itu disunahkan untuk wudu. Ini hal-hal ya yang disunahkan untuk wudu. Kemudian sekarang faslun ya, pembahasan ya.
Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaib. Istinja. Istinja itu artinya membersihkan najis. Istinja ya. Wajibun minal bauli wal ghaib. Wajib ya dari apa? Kencing dan wal ghaib. Buang air besar ya, BAB. Nah, sekarang wal afdalu ayastanjiya bil ahjari summa yutbi'aha bil ma. Yang paling utama ya istinja yastanji membersihkan najis itu bil ahjari dengan batu. Batu namanya istijmar ya, membersihkan najis dengan menggunakan batu. Nanti batu dan sejenisnya ya, batu atau benda-benda yang lain, kayu ya, kemudian kain ya, atau kertas atau tisu. Nah, yang paling lazim kan, yang paling sering tisu. Dulu belum ada tisu ya. Nah, ini yang paling utama yaitu apa? Menggunakan ya benda-benda tadi, batu dan sejenisnya atau tisu, kemudian diikuti dengan air. Itu yang paling utama. Cara istinja yang paling utama ini Pak ya. Wa yajuzu ayaktasira 'alal ma. Ya. Dan boleh hanya ya, mencukupkan dengan menggunakan air. Tapi yang paling utama tadi tisu terlebih dahulu, kemudian baru menggunakan air ya. Au ala salasati ahjarin, atau cukup hanya dengan menggunakan tiga batu ya. Yanqa bihinnal mahal ya, yang digunakan untuk ya dengan benda-benda tadi untuk mensucikan mahal itu tempat keluarnya najis, yaitu kubul dan tubuh ya. Ini fa idza arada al-iktisar ala ahadima fal ma'u afdal ya. Kalau mau ngirit lebih utama mana? Batu atau air? Lebih utama air. Jadi kalau milih ya, mau gunakan salah satu, apakah tisu apakah air? Pilihannya yang lebih baik menggunakan air. Menggunakan air itu lebih utama. Nanti di sini tidak sebutkan ya, ada beberapa syarat ya. Bendanya ya tidak boleh menggunakan tulang. Ya, karena tulang itu makanan jin, tidak boleh. Rasul pernah berapa pilihan untuk meninggalkan tulang. Kemudian benda itu bukan benda muhtaram, bukan benda suci ya, atau benda mulia. Contoh apa? Roker, roti kering, itu tidak boleh, karena roti itu kan makanan ya. Atau apa saja ya, gunakan kain ya, gunakan peci. Nah, karena ini untuk ya kan benda mulia. Atau apa lagi ya, uang ya. Saking kokean duit ya. Nah, ini benda-benda itu jangan digunakan, jangan tidak menggunakan benda-benda mulia ya. Wa yajtanibu istiqbalal qiblah ya, wastidbaroha fis sahra ya. Ini adabnya sekarang ya. Tidak boleh ya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Fis sahra itu di tempat terbuka. Ya, artinya apa? Kalau di sini Syafi'iyah mengatakan apa? Kalau tempat tertutup berarti boleh. Ya. Kalau tempat terbuka harus tidak boleh ya. Artinya harus ya. Tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat kalau tempat terbuka. Kalau tertutup boleh. Tapi yang paling utama ya, di luar atau di tempat terbuka atau tertutup tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Ya. Ya, alhamdulillah sekarang orang-orang sudah mulai paham ya. Dulu kan ada kasus itu di Syam gitu ya.
Ini yang mengatakan di dalam ataupun di luar. Jadi tempatnya itu menghadap ke kiblat maka dirubah. Ya, tapi kalau pendapatnya di sini Syafi'iyah mengatakan apa? Kalau di dalam ruangan tidak masalah. Kita kan bisa arahkan toh. Nek wis ini madhep ngene toh. Dewi madhep rene lho, emang gonceng kae toh. Tinggal dimiringkan. Ya toh. Kita yang ngatur ya. Kemudian ya, wa yastanibul baula wal ghaita fil ma'ir raqid. Tidak boleh ya BAB atau buang air kecil di air yang menggenang, tidak boleh. Ya, yang bak mandi ora oleh. Ya, atau ada tempat terbuka ya. Waduk mengalir kan kalau waduk itu. Ya. Kolam renang, Pak. Nongkrong tidak boleh ya. Nah, kencing bagaimana? Tidak boleh. Nah, ya. Tapi kan kolam renang itu mengalir ya. Diputer aja itu kan. Nah, itu mengalir ya. Kemudian wa tahta syajarati al-musmirati, di bawah pohon yang berbuah gitu. Misal wit gedang ora oleh berbuah itu ya. Wit pelem ora oleh. Wit talo ora oleh. Ya, itu karena mengganggu wayang panen. Nah, ganggu itu Pak. Mampu kan ta enak. Nah, ini wong tua malah ndak mampung ya. Jadi pupuk Pak ya. Rabu. Ya, itu kan di tutup ya. Ini karena ini akan mengganggu orang lain ya. Kemudian wafitorik di tengah jalan tidak boleh, tempat jalan umum ya kan? Tidak boleh terganggu ya baunya ya. Wadili ya, tempat berteduh cakruk ya. Kemudian apa itu halte, biasa dong pipis sembarangan nang anggrono ngadeg ngono tiang listrik ya. Nyentor ya itu. Kemudian wasakti itu di lubang hewan Pak. Nah, tidak boleh. Engko pipis sembarangan nang lubang metu lone kan. Bahaya. Atau itu mungkin lubang jangkrik itu, lubang hewan itu ganggu ya, mengganggu hewan yang lain. Atau bisa jadi itu lubang jin ya. Ya harus hati-hati. Ya, perlu ada lubang ya. Kalau lubang WC beda Pak ya. Wala yatakallamu 'alal bul wal ghaid. Enggak boleh ngobrol. Ya. Di kamar mandi ya. Kalau kamar mandi umum itu ya, berjajar itu jagongan ya. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara. Nah, tidak menghadap matahari dan bulan. Wallahu a'lam. Maknanya apa saya tidak tahu. Menghadap matahari dan bulan itu. Wallahu a'lam. Ya. Wala yastaqbiluhuma. Ya. Ini ya, tadi ya adab ketika di kamar mandi. Nanti ini tambahan ya. Membaca doa ya. Masuk keluar membaca doa, masuk bismillah. Maka siapa yang mengucapkan bismillah maka akan auratnya itu karena orang ya ketika mandi itu kan tidak pakai pakaian. Maka jin itu bisa melihat. Maka ketika orang mengucapkan bismillah, jin tidak bisa melihat. Ya, bismillah. Ya, sudah. Dan baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, itu tambahannya untuk adab masuk kamar mandinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya nanti yang membatalkan wudu. Ini untuk pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Pertama terkait tadi yang bahas asal wudu tadi terkait membasuh tangan. Kadang saya melihat kanan kiri, kan kanan sekali kiri kanan kiri
atau kanan 3 kali, kiri 3 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena ini momennya menjelang kurban ya. Bagaimana hukumnya ketika menyembelih menyembelih hewan kurban ataupun menyembelih hewan lainnya? Ini orang yang menyembelih ini istilahnya bukan orang yang sholat agama ya. Yang ketiga mungkin terkait sedikit itu kalau terkait sembelihan tadi, bagaimana ketika kadang di sembelihan ayam itu karena saya sempat beberapa kali ke tempat penyembelihan ayam ya, saya nggak tahu apa muslim apa enggak ya, kita pesan ayam terus kita diambilkan, kadang teman itu bahkan orang kan bisa ambil rokokan gitu, set kita langsung masukkan ke tungkunya itu. Dan kadang orang masaknya itu ayam-ayam tiren pun kadang juga dipanasin pun mau diolah jadi apa nggak tahu. Itu apakah status ayamnya itu berubah jadi apakah jadi haram atau bagaimana? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini untuk kehati-hatian Pak. Untuk menyembelihkan ayam itu ya, kita pastikan ayam itu mati karena disembelih, bukan karena mati terluka ya kan? Kan syaratnya terputus urat nadinya itu, aliran darahnya, aliran napasnya itu ya, pastikan itu terputus ya. Dan pastikan mati. Jadi setelah nyembelih itu memang dibiarkan. Kadang ada nyembelih itu langsung masukkan ke air panas, air mendidih untuk apa itu? Dicabut bulunya itu. Kita khawatir matinya karena kepanasan, bukan karena mati disembelih. Nah, ini memang harus hati-hati. Ya, jangan kalau nyembelihkan itu pilih. Lo nek ra ngerti yo pripun meneh. Ya, dimakfu toh, namanya juga tidak tahu. Apalagi sudah jadi ayam itu, ya kita husnudon itu sudah disembelih dengan cara yang baik. Ya. Nah, kemudian bagi jenengan yang menyembelihkan itu orang itu, kata guru kami, untuk hati-hati nyerahkannya Bismillah. Ya, itu untuk kehati-hatian. Dikhawatirkan nanti beliau itu yang nyembelih itu tidak amanah gitu ya. Kadang ada itu memang dititani Pak. Mau Bismillah ora kae yo. Tangane yo meneng wae. Oh kok tangane Pak? Lambene iki meneng ora kan malah ono rokoke. Kayak mau ngomong Bismillah apa ora? Oke. Ya, artinya ya kita ketika nyerahkan Bismillah itu katanya ya untuk kehati-hatian. Kalau sebenarnya kalau kita tidak tahu tidak masalah karena kita husnudon. Kemudian ya yang kurban itu ini penting sekali Pak. Ya. Maka ini diusahakan betul. Orang jagal itu memang ahli ibadah, bahaya orang tidak pernah sholat. Ini dikhawatirkan, ya kan? Karena besar sekali dosa orang meninggalkan sholat, besar sekali. Bahkan ulama itu istilah ya, apakah dia kafir atau tidak itu menunjukkan betapa besarnya dosa orang meninggalkan sholat. Orang tahu sholat kok nyembelih. Maka Allah a'lam apakah sembelihannya sah atau tidak. Tapi kita memang berharap ya, yang menyembelih itu pastikan dia orang yang sholatnya terjaga ya. Sholatnya terjaga. Tapi yang jelas dia tetap muslim ya. Semoga ya sembelihannya sah karena dia muslim. Tapi dia muslim yang berdosa ya. Tapi insya Allah sembelihannya itu sah ya. Tapi yang lebih afdal yang nyembelih itu non muslim tapi baca Bismillah bagaimana Pak? Boleh. Non muslim sembelihan ahli kita boleh. Ya. Tapi jangan juga kita korban sesuk. Ya toh. Koyo ora ono wong dhewe. Ya. Kemudian yang pertama tadi apa? Oh ya, pakai tangan kiri ya. Kalau memaham dari ini ya kanan terlebih dahulu. Selesaikan tiga. Wallahu a'lam Pak. Dari keumuman itu ya. Dari keumuman hadis itu ya kanan 3, kiri
3. Wallahu a'lam. Baik. Yang pertama, misal sudah iqomah misal, kemudian bolehkah kita hanya melaksanakan yang wajib saja ketika wudhu? Oh iya. Perkara pertama. Yang kedua, terkait dengan perempuan itu ketika wudhu di luar, apakah boleh hanya kalau sampai sini atau ada keringanan atau seperti apa? Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya. Ketika waktu mendesak, ya, atau airnya sedikit, gitu ya, maka ini wajib saja sudah cukup, ya. Tidak perlu sunnah-sunnah yang lain. Tapi yang terbaik tetap menyempurnakan. Contoh waktunya sudah mepet gitu toh, sudah daripada ketinggal daripada masbuk, ya kan? Nah, kerjakan yang wajib saja. Atau bisa jadi kok antri wah banget. Nah itu kadang kita perlu ya wudhunya itu dibersihkan, ya. Mencuci tangan, kecuali ada najis memang berbeda ya. Ya sudah langsung rukunnya saja. Ya. Ini untuk hemat air dan hemat waktu. Kemudian yang kedua, oh iya untuk wudhu perempuan, ya. Wallahu alam ya. Kalau kepala ada, tapi kalau lengan, wallahu alam. Boleh laki-laki itu mengusap di atas peci imamah itu boleh. Ya. Apakah itu dikiaskan dengan tangan boleh? Oh, karena apa beda? Ini mengusap, kalau ini membasuh masalahnya. Ya. Maka saya, wallahu alam, apakah ada perempuan itu ada keringanan ya untuk membasuh tangan di atas kain? Wallahu alam. Ya, karena ya kan salah satu ya yang membatalkan wudhu itu kan yang wudhu tidak sah itu karena ada hail, ada penghalang, maka diusahakan memang mau terbasuh semua. Maka solusinya bagaimana? Ya cari memang tempat tertutup. Ya. Kalau tidak ada bagaimana caranya nutup diri itu kan, atau menghadap membelakangi orang lain gitu ya, atau tutup pakai sarung gitu ya. Nah, itu kalau umpamanya tidak ada tempat tertutup. Tidak jadi biasa dengan tidak bisa seperti itu. Ya. Kalau khusus ya, masul kufain. Allah alam, saya belum tahu ya. Kalau saya belum tahu. Diusahakan untuk sempurna. Allah alam. Ampun? Kalau suatu perbuatan itu membaca bismillah dengan tidak itu pahalanya ada pengaruh enggak? Oh iya, ya. Doa Pak ya. Bismillah itu salah satu maknanya itu ya, saya memulai dengan memohon pertolongan kepada Allah. Itu bismillah. Ya. Makanya bismillah itu artinya Pak, itu niat. Dan kita menyandarkan kegiatan ini karena hanya mengharap Allah. Itu berbeda memang Pak ya. Segala sesuatu. Kullu amrin tibalin lam yubda bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar ya. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, fahuwa aqtab ya. Maka terputus keberkahannya. Meskipun dalil ini dhaif ya. Tapi ini lebih utama memulai segala sesuatu perkara yang baik ya, dibalin itu perkara yang baik untuk mengucapkan bismillah. Meskipun nanti doa-doa lain tidak memerlukan bismillah, ya kan? Kan ada doa-doa yang tidak memerlukan bismillah kan? Nah, itu cukup dengan doa itu. Ya. Nah, terkhusus bismillah itu secara umum yang kita tidak paham doa. Mau pakai baju doanya apa? Ya kan? Kalau tidak mau bismillah, mau bercermin bismillah. Karena enggak. Tapi perkara yang baik. Arep ngerokok bismillah betul. Ya, enggak boleh ya, arep nyolong bismillah. Ben gampang nyolongnya enggak boleh.
Wallahu a'lam. Terakhir. Apakah setiap doa itu kita harus mengangkat tangan? Misalnya doa mau masuk WC, Iya. doa setelah ada, doa setelah dan sebagainya. Ya, jadi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak semua doa itu harus mengangkat tangan. Ada waktu-waktunya. Ya. Mau makan itu juga tidak perlu angkat tangan, ya. Mau makan itu kan makan bismillah, itu tidak perlu angkat tangan. Ya. Ya, kalau nanti doa-doa tertentu, ya. Ketika kunut itu kan perlu angkat tangan. Antara adzan dan iqamah angkat tangan. Mau masuk masjid tidak perlu juga angkat tangan, ya. Jadi tidak semua harus angkat tangan, ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.